TV, saluran tilah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemerhati Roja dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari studio Roja TV. Pembahasan mengenai parenting, yaitu problematika remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, disampaikan oleh penyusunan langsung yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali untuk hadir di studio untuk memberikan faedah-faedah yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan mengenai tema lingkungan yang bisa menjauhkan remaja dari kritikan, yang insya Allah ini sangat menarik untuk kita simak bersama, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan langsung simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya kita berselawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin masih berbicara tentang menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan yang menjauhkan mereka dari hal-hal yang bisa menjatuhkan mental, seperti kritik yang berlebihan. Ada ungkapan kritik itu harus kritik yang membangun. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang meruntuhkan ataupun merubuhkan atau menjatuhkan. Ya. Maka di sinilah perlu ya para pendidik, terutama orang tua, ya, untuk ya memperhatikan bahwa kritik itu kalau berlebihan juga bisa menjatuhkan. Ya, misalnya orang tua yang selalu kalau berbicara dialog dengan anak remajanya isinya melulu kritik. Ya, kadang-kadang tidak seimbang antara dia memberikan apresiasi dengan kritik. Ya, memang ada banyak mungkin juga hal yang perlu kita benahi, ya, kita perbaiki dari anak-anak remaja kita. Tapi pendekatannya bukan selalu dan melulu dengan kritik, ya.
sehingga kita tidak lebih dalam pandangnya seperti komentator ya yang selalu mengkritik gitu ya, dan nggak bisa ataupun tidak memberikan solusi, dan miskin apresiasi atau pelit apresiasi ya. Nah, jadi harus seimbang juga antara kita menyampaikan kritik dan memberikan apresiasi kepada remaja-remaja kita, sehingga mereka merasa ada sisi positif dan negatif pada dirinya, di mana sisi positif ini perlu dikembangkannya, sisi negatif ini perlu diperbaikinya. Karena akan terasa berat pada seseorang jika yang dia dengar hanyalah kritikan semata. Walaupun yang menyampaikan kritik itu tujuannya untuk membangun katanya, tapi kalau over, berlebihan, itu malah menjatuhkan. Ya, nah demikian. Jadi sebenarnya mengkritik atau banyak mengkritik bukanlah metode pendidikan yang baik ya. Bukan tidak perlu, tapi kalau selalu dan berlebihan menjadi tidak baik ya. Bahkan bisa merusak apabila kritik itu kritik yang negatif, kritik yang menjatuhkan ataupun kritik yang ya merendahkan ataupun meruntuhkan mentalnya ya. Nah, kebanyakan kita tidak bisa membedakan antara ya kritik yang membangun dengan ya kita katakan sikap menyalahkan atau merendahkan atau mendiskreditkan atau menyudutkan. Biasanya kadang-kadang kritik kita itu cenderung mengarah kepada perkara-perkara yang sifatnya pribadi ya, pribadinya. Atau sesuatu yang memang ya tertanam darinya sejak lahir. Ya. Nah, itu susah tentunya ya. Ada orang yang memang dari lahirnya dia punya sifat tertentu misalnya. Kalau itu kita kritik dan terus kita soroti, ini akan jadi beban baginya karena tidak mudah untuk merubah sesuatu yang memang dari sananya memang sudah seperti itu. Artinya dia lahir dengan membawa karakter itu. Ya, maka ya tentunya seorang pendidik harus bijaksana melihat hal ini. Karena kalau dia sorot terus perkara yang seperti itu, ini akan jadi beban bagi anak didiknya, ya bagi seseorang. Ya, nah demikian. Ya, atau ya itu adalah sesuatu yang memang kita katakan ada pada dirinya. Ya, jadi tidak semua kesalahan ataupun kekurangan pada anak selalu kita hadapi dengan ataupun selalu kita tanggapi dengan kritik ya. Nah, jadi ya jangan berlebihan juga. Ya, kalau bisa ya kritik itu seperti garam pada masakan. Ya, jangan terlalu banyak dan juga ya jangan tidak ada juga. Ya, karena manusia ya perlu dikritik ya, perlu diperbaiki ya. Ya, karena kita ini ya, tentunya banyak kekurangan. Nah, jadi juga orang tua harus bisa menanamkan mental pada anak bahwa dia siap untuk dikritik. Karena biasanya ya banyak orang yang tidak siap untuk menerima kritikan. Nah, ini juga perlu dilatih. Maka orang tua bukan hanya bisa mengkritik, tapi juga dia harus membangun mental pada diri anaknya atau pada diri mereka, yaitu kesiapan untuk menerima kritik. Ya, salah satunya dengan menyontohkan ya. Ya, tentunya ya banyak pelajaran itu ya kita dapatkan dari apa yang kita lihat ya, apa yang kita saksikan, yaitu contoh. Ya, kadang-kadang anak itu juga mengkritik ya karena polos dan lugunya dia mengkritik orang tuanya. Nah, kadang-kadang orang tua merespon dengan respon yang negatif. Ya, yang mana justru itu menjadi teladan ya ataupun panutan bagi anaknya. Maka ketika anak ini menerima kritik dari orang tuanya, dia juga melakukan hal yang sama seperti orang tuanya. Ya, karena seperti itulah yang dia lihat, contoh yang dia saksikan. Maka ya orang tua juga harus membangun mental anak supaya bisa menerima kritikan. Ya, nah maka dari itu kalau berlebihan, ya tentunya dia nggak akan bisa berlatih untuk menerima kritik.
Nah, ini sangat penting karena dalam kehidupan nyata nanti ya, ketika dia tidak bersama kita lagi, dia akan dikomentari, dikritik oleh manusia ya. Nah, kalau dia punya kesiapan untuk menerima komentar dan kritikan manusia, nah dia akan bisa ya menghadapinya. Kalau tidak, ya ini akan menjadi hal yang sulit dan berat baginya ya. Wallahu alam bissawab. Ya, maka dari itu kita katakan tadi, ya hindari kritik-kritik yang tidak tepat sasaran ya. Misalnya kita mengkritik sesuatu yang sifatnya privasi, pribadi ya. Ya, nah sesuatu yang memang bukan pilihan dia karena itu dia bawa lahir istilahnya ya. Nah, demikian. Jadi dan bukan mengkritik misalnya hal yang memang objek kritik itu yaitu perilakunya misalnya. Ya, nah demikian. Oleh karena itu salah satu sifat lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang jauh dari kritikan-kritikan yang menjatuhkan ini, ya, yang merubuhkan dan menghancurkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka jika hendak mengarahkan anak remaja, maka gunakan bahasa-bahasa yang persuasif, ya. Nah, atau dengan ya apresiasi, ya, mengapresiasi mereka. Bukan dengan kritik yang menjatuhkannya, apalagi kritik itu disampaikan di hadapan orang lain, atau kritikan itu justru disampaikan kepada orang lain. Ya, nah kalau itu sampai ke telinga mereka, ini akan sangat menjatuhkan mental mereka dan sekaligus kepercayaan mereka kepada pendidik mereka. Ya, berapa banyak orang tua yang mengkritik anaknya tidak langsung kepada anak itu. Ya, tapi dia cerita kepada yang lain, ya, oh kalau si fulan begini, ya, sampailah ke telinga si anak. Apa yang terjadi? Ya, ini akan merusak mentalnya dan akan menjatuhkan kepercayaannya kepada orang tuanya. Dan ini sangat berbahaya, ya. Nah, maka ya hati-hatilah di dalam menyampaikan komentar dan kritik, ya. Nah, karena kita pendidik, ada satu ungkapan, kalau anak didik itu ngawur, ya, keliru, salah, ya, itu masih bisa ditolerir, ya, masih bisa dimaklumi, ya, karena mereka adalah objek pendidikan, ya, memang mereka memang untuk dididik begitu ya. Tapi kengawuran pendidik, nah ini nggak bisa ditolerir, ini nggak bisa dimaklumi, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibarat kata, kalau anak royal mengkritik dan kadang-kadang kritiknya asal bunyi ya kepada orang tuanya, mungkin bisa dimaklumi lah, walaupun kritikannya kadang-kadang nggak benar kan begitu ya, atau nggak tepat atau caranya salah, namun bisa dimaklumi. Tapi kalau itu dilakukan oleh pendidik, orang tua kepada anak, nah ini kurang bisa dimaklumi, bahkan nggak bisa dimaklumi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam menyampaikan kritik, sehingga kritik kita itu masuk kategori kritik yang membangun, ya, bukan meruntuhkan atau menghancurkan, ya. Nah, ya tentunya di dalam nasihat juga harus dibedakan antara an-nasihatu wa ta'yir. Ya, nasihat itu ya bersumber dari ketulusan. Kalau at-ta'yir memang tujuannya untuk mempermalukan, menjatuhkan, ya, mengerdilkan, mengecilkan, ya, menghinakan. Nah, itu ta'yir. Ya, karena yang di-highlight di ta'yir itu adalah objeknya, bukan memperbaiki perilaku, ya, anak tersebut, tapi ya yang disasar adalah pribadi anak tersebut. Nah demikian, seolah-olah nanti kesannya dia anak nggak berguna, anak yang tidak bisa membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Nah demikian. Ada beberapa hal ataupun kiat untuk mengarahkan anak remaja tanpa perlu kita mengkritiknya berlebihan, ya. Di antaranya adalah yaitu sebelum memulai dialog dengan mereka, sebaiknya kita lebih dulu membangun hubungan yang positif dengannya. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya, bukan berarti orang tua kepada anak dia pasti mengenali anaknya. Banyak juga orang tua yang
nggak dekat ya secara emosional dengan anaknya. Tidak ada chemistry, tidak ada bonding yang kuat antara orang tua dan anak. Ya mungkin karena ya intensitas pertemuan yang kurang atau sejenisnya ya. Ya mungkin ada orang tua yang dari kecil anaknya itu dia sudah tinggal, mungkin karena urusan pekerjaan dan lain-lain sebagainya atau kesibukan, sehingga jarang interaksi. Maka nggak bisa juga dikatakan orang tua seperti ini mengenali anaknya. Makanya kalau seperti itu keadaannya biasanya di dalam komunikasi sering salah paham. Ya, sering salah paham. Karena orang tua ini tidak begitu mengenali anaknya. Maka ya sebagusnya ya sebaiknya sebelum dialog komunikasi kita harus membangun hubungan yang positif dengannya. Ya. Nah, ya karena yang ingin kita sentuh itu adalah hatinya. Ya, dan hati manusia itu unik ya. Kita nggak tahu misteri yang ada dalam hati manusia. Nah, maka dari itu ya, rasa suka itu nggak bisa dipaksakan ya. Harus dibangun dia. Nggak bisa dadakan. Wah, saya orang tua, kamu anak, kamu harus suka sama saya. Oh gitu. Itu agak rumit untuk kita katakan melakukannya seperti itu ya. Maka semua itu ya juga harus dibangun. Walaupun kita dan anak kita punya hubungan anak dan orang tua, tapi kalau itu tidak dibangun ya memang nggak akan tercipta ya keakuran, keakraban ya. Nah, dan keserasian ya antara orang tua dan anak. Maka perlu ya melakukan pendekatan, misalnya membangun hubungan itu dengan baik ya. Maka dikatakan kalau ingin menguasai seseorang maka kuasailah hatinya. Demikian juga anak kita, kalau kita ingin menguasai mereka dalam arti kata yang positif ya, maka kuasai hatinya. Kalau ingin menundukkan mereka, maka taklukkan hatinya. Dan menaklukkan hati manusia ini nggak mudah. Perlu disentuh dengan yang namanya kasih sayang, ya, kelembutan, kehalusan. Karena hati manusia itu suka dilembuti, dihalusi, dia diberikan kasih sayang, ya. Tidak akan bisa ditaklukkan dengan kekerasan, ya, dengan kekasaran. Itu kata Al-Quran. Allah mengatakan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar dan keras hati, kamu bersifat kasar dan keras, maka mereka akan lan faddu, mereka akan lari dari sisimu. Artinya dia akan menjauh. Demikian juga anak-anak kita. Maka banyak orang tua yang mungkin menggunakan statusnya ya sebagai orang tua untuk memaksa, ya, memaksa anak itu untuk ya tunduk kepada orang tua, kan begitu ya. Ya memang harus, cuma ya nggak bisa dipaksakan. Ya, itu hati manusia nggak bisa dipaksakan. Nah, kadang-kadang anak itu tidak punya rasa kepada orang tuanya, bukan salah anaknya, salah orang tuanya juga. Ya, yaitu misalnya tidak pernah memberikan waktu bertemu dengan anak, berdialog dengan anak, duduk bareng dengan anak. Kalau ketemu juga kadang-kadang cuma ya kalau sempat assalamualaikum, waalaikumsalam, kadang-kadang enggak juga begitu ya. Lalu bagaimana kedekatan, keakraban bisa tercipta? Lalu orang tua menuntut anak untuk ya sayang sama orang tua, ya itu kan harus dibangun juga. Ya, nah demikian. Anak itu ya belum mengerti juga dia kenapa dia harus suka sama orang tuanya ya. Nah, ya perlu dibangun juga itu, nggak bisa dipaksakan ya. Nah demikian. Maka yang ingin kita rebut di sini adalah hatinya. Maka sentuhlah hatinya dengan kelembutan, ya, dan kelembutan, ya, kasih sayang, kehalusan itu bisa kita berikan kalau kita punya kesabaran. Kadang-kadang semua itu buyar karena kita nggak sabar menghadapi anak kita, ya. Nah, lalu kita mudah marah, ya. Lalu apa bisa diartikan, diidentikan ya kemarahan dengan kelemah lembutan. Ya, kita marah-marah sama anak kita,
kita bentak-bentak dia, lalu kita berkata kepadanya, ayah sangat lembut kepadamu, sayang kepadamu, ya itu nggak akan bisa dia pahami seperti itu, ya. Nah demikian. Maka sering kita sampaikan, kita sudah bahas buku itu sebelumnya, yaitu mendidik anak tanpa amarah, bahwa itu adalah titik nol pendidikan. Titik nol pendidikan itu adalah mendidik anak tanpa amarah, harus berangkat dari situ. Karena hati itu akan menjauh dan akan semakin menjauh apabila pendidikan itu diisi dengan amarah. Akan jauh dari kelemah lembutan, ya, kasih sayang, kehalusan, ya, dan sejenisnya. Ya, dan akan menjauh seperti kata ayat tadi, ya, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli, kalau kamu kasar dan keras hati, mereka akan lari dari sisimu. Mungkin ada orang yang beranggapan saya kasar, saya keras demi maslahat anak saya. Ya nggak seperti itu juga. Kalau demikian adanya, nggak ada ayat yang bunyinya seperti itu. Ya bersikap kasar dan keras saja, yang penting niat saya ingin anak saya baik, begitu. Ya nggak seperti itulah ya. Ya berarti kita nggak mengerti manusia. Ya kita belum memahami manusia. Itu Allah katakan kepada nabinya. Ya dengan khitab orang kedua, walau kunta anta, di sini siapa? Nabi. Ya. Nabi itu yang dapat dukungan dari langit, kalau beliau kasar dan keras, orang juga manusia akan lari. Artinya Allah nggak kasih jaminan, ya, dengan status beliau sebagai nabi, ya, Allah tidak kasih jaminan jika beliau ya bersikap kasar dan keras, ya, kepada manusia, mereka akan lari. Allah nggak kasih jaminan, padahal ini seorang nabi. Bagaimana kita yang nggak ada jaminan apa-apa dari langit? Ya, maka ya itu harus dijauhkan dari pendidikan sikap kasar dan keras, kan begitu ya. Nah, mungkin ada orang yang mendidik anaknya ala militer, mungkin dengan keras dan kasar, kan begitu ya. Dengan kemudian dia berkata dalam hatinya, ini tujuan saya baik. Ya, memang tujuannya baik tapi caranya salah. Ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya, maka narifku fi syai'in illa zana wa manuzi an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan akan membuatnya tambah indah, tambah baik maksudnya. Ya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya semakin buruk. Ya, akan mengarah kepada keburukan, walaupun tidak kontan buruknya kita lihat saat itu, tapi nanti, ya, coba lihat anak-anak yang didik dengan keras dan kasar, mungkin sepintas selalu anak ini kayaknya nurut, ya, lempeng lurus, ya, pada saat itu. Tapi kita kadang-kadang lupa dampak kemudian hari, begitu ya. Dampaknya di kemudian hari bagaimana? Ya, kemungkinan besar si anak ini akan meniru cara orang tuanya. Dia akan mendidik anaknya dengan cara yang sama, keras dan kasar. Ya, kita nggak tahu ya. Ya, ada orang yang bisa menerima sikap keras dan kasar, ada yang tidak. Nah, bagaimana ceritanya nanti kalau mereka melakukan hal yang sama kepada anak-anak mereka, ternyata mereka berhadapan dengan makhluk yang berbeda, yang nggak bisa menerima sikap keras dan kasar. Maka akan terjadilah kisah-kisah yang memilukan, seperti yang kita lihat hari ini, ya. Seperti yang kita lihat hari ini, kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, yang mana orang tua jadi korban, ya, karena mungkin sikap yang, ya, keras dan kasar tadi, ya. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi yang mana orang tua jadi korban, ayahnya jadi korban, ya, ibunya jadi korban, kan begitu ya. Nah, karena pendekatan yang mungkin salah kepada anak. Mau nggak mau, ya, mungkin orang akan menghujat si anak ini, tapi itu tidak lepas dari kesalahan orang tua juga sebenarnya. Ya, ya, itu tidak lepas dari kesalahan orang tua sebelum anak ini berbuat salah. Yang dilakukan anak ini ya jelas salah, tapi ya orang tua nggak bisa lepas dari kesalahan juga. Ya, nah demikian. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau anak ngawur ya mungkin bisa kita maklumi, ya, dengan segala keterbatasannya. Tapi kalau pendidik yang ngawur, nah ini yang nggak bisa ditolerir sebenarnya. Ya, karena tugasnya adalah mendidik. Ya, nah demikian. Ya, tugas anak itu kan ya memang objek pendidikan. Ya, dia ada untuk dididik, kan begitu ya.
Nah, demikian. Maka ya memang harus berangkat dari ya kelemah lembutan, kesantunan, kasih sayang, kehalusan, ya, jauh dari amarah. Karena kalau sudah isinya marah-marah, itu otomatis ya, kelemah lembutan, kehalusan itu akan tercabut. Ya susah lah ya kita katakan orang itu marah-marah kemudian dia bicaranya lemah lembut, halus gitu ya, itu nggak kebayang juga itu. Mungkin di awal-awal bisa tapi ujung-ujungnya udah jadi kasar ya, biasanya seperti itu karena setan akan terus memanas-manasi, menghembuskan emosinya sehingga semakin lama semakin berkobar ya. Nah coba lihat orang marah-marah awalnya mungkin pakai lisan saja ya, secara verbal saja marah-marahnya, lama-lama berhenti. Apakah berhenti sampai di situ saja? Enggak. Ya, mungkin akan berlanjut kepada ya kita katakan kekerasan secara fisik. Ya, bukan lagi verbal saja marahnya, tapi ya marahnya itu sudah dengan fisik. Artinya main tangan, main kaki. Ya, seperti yang terjadi juga kasus-kasus yang dimana di sisi lain anak-anak juga jadi korban karena sikap keras dan kasar orang tua. Ya, maka dalam hal ini ya anak jadi korban, orang tua juga bisa jadi korban karena pendidikan yang didasari dengan kekasaran dan kekerasan, dengan marah-marah. Ya. Anak bisa jadi korban, ada kasus ya orang tua yang membanting anaknya sampai meregang nyawa. Itu terjadi bukan nggak terjadi ya. Nah, ya tentunya orang tua melakukan itu bukan iseng ya, tapi didorong ya mungkin amarah sehingga dia bersikap keras dan bukan kasar lagi ya, tapi udah bentuknya kekerasan ya, karena itu masuk delik KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya sudah bukan main kasar lagi, tapi sudah melakukan kekerasan gitu ya. Yang ini berpotensi salah satu bisa jadi korban. Ya, baik itu si anak jadi korban atau orang tua jadi korban. Tentunya ini tidak kita harapkan ya. Makanya kita katakan ya, kita sudah bahas bukunya ya, mendidik anak tanpa amarah. Itu titik nol pendidikan. Titik nol pendidikan itu harus dimulai dari situ. Ya, kita tidak akan mungkin ya mengambil merebut hati seseorang dengan kekasaran dan kekerasan dan marah-marah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin orang tua maunya instan, yaitu anaknya tunduk kepadanya dengan sikap kasar, keras, dan marah-marahnya. Ya, tapi dia tidak lihat mungkin dampak negatif di kemudian hari dari cara yang seperti itu. Maka Nabi tidak melakukan pendekatan seperti itu kepada anak-anak ya. Apalagi anak-anak ya, bahkan remaja juga. Ya, bahkan kalau remaja itu sangat berbahaya. Karena remaja ini kan makhluk yang setengah jadi, ya artinya setengah jadi di sini akalnya belum sempurna, tapi powernya sudah ada. Dia bisa bertindak nekat. Maka ya hati-hati ya menghadapinya. Harus dengan kelembutan, ya dengan kehalusan. Maka sentuhlah hati mereka dengan kelembutan dan kehalusan. Ya jauhkan ya kekerasan dan kekasaran itu. Kadang-kadang ada dorongan kita untuk keras dan kasar. Ya, nah kekerasan dan kekasaran itu bisa secara verbal, ya bisa secara fisik. Mungkin awalnya verbal dulu ya. Nah, maka kita katakan kritik yang berlebihan itu bisa masuk dalam kategori kekerasan, kekasaran secara verbal. Ya, apalagi si anak merasa pribadinya diserang. Ya, nah, ya kita aja lah ya. Ya, kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Kalau kita terus-terusan dikritik, gimana rasanya? Kita akan marah. Ya, ada kemarahan dalam hati. Kalau kita nggak bisa marah, ya minimal mental kita akan jatuh, hancur. Ya, kita merasa, saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini tidak punya potensi apa-apa. Saya ini makhluk nggak berguna. Ya, karena terus-terusan dikritik ya. Ya, nah demikian. Maka ya seperti yang kita sebutkan tadi harus seimbang juga antara apresiasi dengan kritik. Ya, apresiasi dan kritik. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jadi itu perlu ya, membangun hubungan yang positif dengan anak. Karena dikatakan ya dalam peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenali, memahami seseorang, kita nggak akan bisa menyayanginya. Ya, nah demikian. Dan dia juga tidak akan bisa menyayangi kita. Ya, maka perlu kita mengenali mereka lebih dalam dan lebih dekat lagi ya. Nah, itu tidak akan mungkin kecuali dengan membangun hubungan yang baik dengannya. Dan hubungan yang baik itu tidak akan bisa tanpa didasari cinta dan kasih sayang. Ya, maka tampakkan, tunjukkan itu. Cinta dan kasih sayang kepada anak. Ya, maka dari itu kepada sesama aja ya, bukan kepada anak. Seseorang itu, kata Nabi, kalau kamu menyintai saudaramu maka ungkapkanlah itu kepadanya. Katakan kepadanya, aku menyukaimu, menyintaimu karena Allah. Itu antara sesama ya. Bagaimana dengan anak ya? Maka ya perlu juga ya kita mengungkapkan itu kepada anak. Rasa cinta kita, sayang kita kepadanya. Ya. Nah, demikian. Ya, karena manusia juga perlu tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya, orang tua nggak bisa berkata, yang penting saya sayang sama anak saya dalam hati. Iya, ya, siapa yang tahu? Apakah anak itu tahu? Apalagi kenyataan di lapangan itu bertolak belakang. Dalam hati kita kan saya sayang sama anak saya, tapi kita selalu menampilkan ya kekerasan, kekasaran, ya nggak ada halus dan lembutnya. Ya, tidak ada kasih sayang nampak nyata begitu ya. Itu kan bagaimana dia bisa memahami sayang kita kepadanya begitu. Maka selain kita tunjukkan dengan sikap yang lembut, ya santun, ya halus kepadanya, kita juga perlu mengungkapkannya secara verbal. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh ya, karena kalau dia sudah ya suka, ya apapun yang kita katakan masuk ke telinganya, masuk ke dalam hatinya, dia akan perhatikan itu. Karena kata-kata kita bukan kata-kata yang biasa baginya, kan begitu ya. Itu kata-kata dari orang yang dia rasakan kasih sayang dan cintanya kepada dirinya. Ya, nah seperti seorang lah ya, mendapatkan ya kata-kata dari kekasihnya, itu dia akan perhatikan itu, walaupun sebenarnya itu pahit ya. Tapi karena dia sayang, dia cinta sama orang itu, apapun yang dikatakan kan ya dia bisa terima itu. Maka ya kuncinya itu. Bagaimana kita bisa merebut hatinya dengan cinta dan kasih sayang. Dan ini nggak bisa dipaksakan ya, hati manusia nggak bisa dipaksakan. Hati manusia tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena kita tidak bisa memaksa hati manusia, ya. Nah, maka perlu dibangun itu. Ya, perlu dibangun itu artinya apa? Kadang-kadang memerlukan waktu yang lama untuk membangun dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam diri anak kepada orang tuanya. Maka jangan gerasa-gerusu. Ya, jangan terburu-buru juga. Ya, dan tentunya ini memerlukan kesabaran ya. Karena dia perlu waktu, maka itu artinya adalah perlu kesabaran ya menghadapi mereka ya. Nah, demikian. Taib. Ya, kita bisa sabar apabila kita bisa menerima kurangnya orang, terutama kekurangan anak-anak kita. Nah, kalau kita selalu tanggapi itu dengan kritik dan kritik, ya lama-lama nanti kita nggak sabar juga. Makanya saya katakan di awal tadi, orang tua kadang-kadang nggak bisa membedakan antara kritik yang membangun dengan kritik yang menghancurkan, yang positif dan yang negatif. Ya, nah demikian. Ya, kalau terlalu sering maka awalnya mungkin kritik membangun ya, tapi kalau terlalu berlebihan, over, ya lama-lama itu bisa berubah. Ya, menjadi kritik yang meruntuhkan, yang negatif ya, yang tidak membangun mental yang baik pada diri anak, bahkan yang lahir adalah keburukan ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, dengan itu ya kita berharap
kita bisa memperbaiki perilaku mereka. Ya, maka coba lihat bagaimana Nabi berhadapan dengan para sahabat. Ya, ada di sana Arab Baduy juga, para sahabat yang mungkin baru mengenal Islam, ya, dengan segala kekurangan mereka, sebagaimana Nabi berhadapan dengan penduduk Mekah yang baru masuk Islam, ikut perang Hunain, mereka minta gantungan senjata, ya, Zatu Anwat, sebagaimana orang-orang buat, ya, karena dengan segala kekurangan, ketidaktahuan, kejahilan mereka, maklum mereka baru masuk Islam. Itu kan perkara besar, ya, mereka minta sesuatu yang bisa merusak akidah mereka, keislaman mereka, yaitu syirik. Tapi Nabi, ya, coba lihat, ya, tidak berkata kasar kepada mereka, ya. Nabi hanya mengatakan, sungguh kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh, ya, Musa kepada Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, nah, Nabi memberikan satu perumpamaan, ya, permisalan di sini untuk mereka bisa memahami bahwa itu tidak benar, ya. Nah, kadang-kadang, ya, pelajaran itu harus kita sampaikan dengan permisalan-permisalan, dan itu salah satu metode Qur'ani juga. Jadi tidak langsung to the point begitu, ya, langsung, ya, tunjuk hidung istilahnya. Wah, kamu salah, tahu nggak ini syirik? Ya, nggak seperti itu, ya. Tapi manusia itu dengan permisalan kadang-kadang dia bisa mengerti, bahkan lebih mengerti. Maka ada ungkapan, ya, bil misal yattadihul maqal, dengan contoh, ya, orang itu akan paham, ya, akan jelas apa yang diucapkan dan dikatakan. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Ya, selanjutnya dianjurkan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Artinya banyak dialog itu nggak perlu di depan orang banyak. Ya, kita perlu dialog secara privasi, berdua, empat mata istilahnya, ya. Yang itu nilainya, ya, anak itu akan menanggapinya bahwa ini adalah khusus bagi dirinya. Dia merasa spesial, diperlakukan dengan khusus karena kita berbicara dengannya secara empat mata, berdua saja. Ya, nggak perlu di hadapan, bahkan di hadapan pasangan kita. Ya, kadang-kadang orang tua kalau mau bicara kepada anak dipanggil dulu itu bapaknya, dipanggil ibunya, lalu duduk. Kadang-kadang di depan orang, itu kan manusia nggak nyaman dengan seperti itu, ya. Ya, karena sifat dosa itu, sifat orang yang salah itu adalah, ya, cenderung menyembunyikannya dan dia tidak suka orang lain tahu. Mengganjal dalam hati dan cenderung disembunyikan dan inginnya orang lain nggak tahu, ya. Maka itu yang disebut ta'yir juga, yaitu mempermalukan. Ya, maka, ya, berbicara, mengkritik juga, ya, kalau bisa jangan di depan orang, kan begitu, ya. Nah, tapi kalau keseringan, ya, terlalu sering dan jadi kebiasaan, kadang-kadang lupa kita kritik dia di hadapan orang, ya, dan kita mungkin nggak ambil pusing, ya, nggak ambil peduli dengan apa yang kita katakan itu, kritik kita itu. Tapi bagi orang yang menerimanya, ya, itu akan bisa membuat luka hatinya, terluka hatinya, tersinggung perasaannya, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Maka, ya, dianjurkan untuk berbicara dengan, ya, secara pribadi, ya, empat mata, kan begitu, ya. Dan hendaknya pembicaraan dimulai dan fokus kepada hal-hal yang positif, yang ringan, ya. Beri kesempatan agar dia bisa memahaminya, ya, dan mudah untuk menerimanya. Ini contoh aja, ya, bagaimana Nabi menyampaikan kritik kepada seorang bocah, Amr bin Abi Salamah, ya, ketika makan di hadapan Nabi dengan adab yang salah, ya, dia ngambil ke sana kemari. Nah, kalau kita main kritik aja, ya, lalu pasti akan kita salahkan, ya, ya, cara itu, ya, memang cara itu salah,
Ya, tapi kalau kita terlalu over kritik ya, maka mungkin tanggapan pertama kita adalah mengkritiknya. Kita kritik perbuatannya. Bahkan kadang-kadang kritikan itu kritikan yang nggak membangun gitu ya, tidak membangun sama sekali. Misalnya, memangnya nggak diajari guru di sekolah, percuma disekolahin gitu, dan kata-kata seperti itu. Ya maksudnya kritik ya, cuma kan itu ya, itu kan menyerang secara personalnya begitu ya. Nah demikian. Ya bukan perilakunya. Nah, kalaupun kita ingin mengkritik perilakunya, pendekatannya harus kita lakukan juga harus menyenangkan. Artinya apa? Tidak berat baginya untuk menerima kritik kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi ya. Ya, apa kata Nabi kepada bocah ini? Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai bocah, bacalah bismillah, ya, makanlah dengan tangan kanan, ambillah makanan yang paling dekat. Itu kan seperti tidak mengkritik ya, tapi sebenarnya Nabi ingin mengkritik perbuatannya itu. Tapi orang yang mendengar, anak yang mendengar ini, dia nggak merasa dikritik. Ya, karena Nabi tidak melulu dan tidak fokus kepada perilaku untuk menyoroti ya, secara khusus perilakunya itu. Ya, nah ini agar tujuannya adalah si anak ini lebih bisa memahami dan menerimanya. Ya, karena untuk memahamkan orang itu susah. Lebih susah lagi adalah membuat orang bisa menerima. Itu lebih susah lagi itu. Ya. Memahamkan orang itu susah. Kalau hanya untuk memberitahu itu mudah. Memberikan pemahaman kepada manusia itu lebih susah, dan lebih susah lagi adalah membuat orang itu bisa menerima. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman kepada anak ini, tapi Nabi berusaha untuk agar dia bisa menerimanya. Bagaimana caranya? Jadi Nabi menyebutkan 3 perkara. Ya, makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan mengambil makanan yang paling dekat. Nabi tidak hanya menyoroti kesalahannya, tapi Nabi memberi apresiasi kepadanya dari 2 hal ya, dalam 2 hal, yaitu baca basmalah dan makan pakai tangan kanan. Nabi tahu itu. Nabi tahu anak ini, bocah ini pakai bismillah, ya, kemudian makannya juga makan pakai tangan kanan, tapi Nabi sengaja sebutkan itu untuk meringankan ya orang yang mendengar. Karena kalau langsung disebutkan, nah ambil yang paling dekat, kan itu kan cenderung ya menyalahkan ya, mengkritik ya, dan ada unsur menjatuhkan juga begitu ya. Ya, kadang-kadang orang nggak bisa menerima seperti itu kalau dikritik seperti itu. Ya, maka kita katakan tadi harus seimbang juga antara apresiasi dengan kritik di sini. Maka Nabi malah menyebutkan 2 hal di sini. Ya. Yang dilakukan oleh anak itu sebagai bentuk apresiasi, bahwa dia makan pakai basmalah, bahwa dia makan pakai tangan kanan, tapi ya, ini adab yang luput darinya, dia mengambil bukan dari yang paling dekat, tapi sana sini diambilnya, kan begitu ya. Nah demikian ya pendekatan Nabi kepada anak luar biasa, karena Nabi begitu menguasai psikologi anak, bahkan psikologi manusia. Ya, pendekatan yang Nabi lakukan di sini luar biasa ya. Karena beliau adalah teladan kita dalam mendidik ya, dalam pendidikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih dalam poin ataupun bab yang sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Pembahasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari pembahasan mengenai lingkungan yang bisa menjauhkan remaja dari kritikan, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan jadi faedah bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp, dan juga mungkin Anda bisa menghubungi kami nanti untuk bertanya secara langsung di layanan telepon. Untuk pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Ustadz, ada pertanyaan
dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu masa kecil yang sering melihat kekerasan Ustadz? Karena kadang bila saya sedang marah, saya sering sulit menahan diri dan menggerutu dengan bicara kasar. Apakah menangis dan menjauh ketika marah adalah langkah yang tepat agar anak saya tidak memiliki trauma seperti saya? Jazakallahu khair, semoga Ustadz dan keluarga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu fenomena yang terjadi ya. Seperti yang kita katakan tadi, kadang-kadang kita hanya melihat jangka pendeknya saja. Ya, kita ingin hasil yang instan, bahwa anak itu nurut kata-kata kita dengan segala cara, walaupun dengan marah-marah ataupun dengan ya kata-kata yang keras dan kasar. Ya, mungkin secara ya kita katakan instan, anak itu ya karena takut sama orang tuanya kan begitu ya. Nah, ya dia nurut ya, ikut begitu ya. Tapi akan menyisakan ya trauma kita katakan, dan trauma masa kecil ini susah untuk sembuh. Dan itu salah satu bentuk kekerasan terhadap anak sebenarnya ya. Ya, yang sebenarnya harus dijauhkan dari pendidikan gitu ya. Makanya kita tegaskan tadi, mendidik anak tanpa amarah itu titik nol pendidikan. Titik nolnya ya harus berangkat dari situ. Karena kalau nggak berangkat dari situ nanti amburadul. Ya, seperti kasus ini dan banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Ya di mana seorang anak ya mengalami trauma masa kecil dari mungkin kekerasan, kekasaran, ya, marah-marah orang tuanya. Dan itu begitu membekas. Makanya kita katakan secara tidak langsung ya kita mewariskan itu kepada anak. Apa yang terjadi? Ya, si anak akan susah keluar dari ya belenggu itu, belenggu kekerasan, dan dia hidup di sekitar itu saja, kekerasan, kekasaran dan emosi ya seperti ini terus menghantui sampai dewasa kan begitu. Dan akhirnya ya kalau mau berubah ya, dan itu kan susah seperti yang ditanyakan itu ya, sampai ya kadang-kadang ya itu trauma masa kecil namanya. Dan itu kesalahan siapa? Ya, kesalahan pendidik. Makanya kita katakan tadi, anak ngawur itu ya bisa dimaklumi, tapi pendidik yang ngawur, nah ini yang kadang-kadang nggak bisa dimaklumi ya. Nah demikian ya. Jadi ya kalau itu sudah terjadi ya, karena itulah pendidikan yang kita terima dari kecil kan begitu ya, dengan kekasaran, kekerasan dan kemarahan ya seperti itu ya. Ya tentunya ya untuk mengobati ini nggak mudah. Ya, nah untuk mengobati luka trauma masa kecil ini nggak mudah. Ya, maka lakukanlah terapi-terapi yang bisa kita katakan yang meredakan ya emosi dan marah kita. Ada beberapa cara yang dianjurkan Nabi ya. Ya sudah kita bahas itu dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, seperti misalnya diam ya. Nabi mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika kamu marah maka diamlah. Ya, kemudian berpindah posisi, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring. Maksudnya apa? Ya menyingkir ya. Menyingkir itu maksudnya yang bisa kita terapkan di lapangan lah ya. Nah, maksudnya menyingkirlah begitu ya. Nah, itu yang lebih selamat. Kemudian ini nggak lepas dari peran setan, maka mintalah perlindungan, berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan ya, mengatakan nauzubillahi minasyaitonirrajim kan begitu ya, karena itu dari syaitan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan ya dengan memahami dan mengetahui dampak-dampak buruk dari kemarahan kan begitu ya. Nah ya pengalaman kita itu sudah menunjukkan buruknya ya kemarahan itu ya. Nah demikian, kita pun jadi berandai-andai seandainya dulu saya tidak dididik dengan kekerasan, kekasaran dan kemarahan kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya untuk kedepannya tentunya kita tidak ingin mewarisi ini kepada anak-anak kita ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah demikian. Tadi berarti ibu ini sudah berusaha untuk menahan amarah. Iya. Insyaallah. Ya mungkin tips-tips yang disebutkan Nabi itu bisa membantu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari Ummu Sahla yang berada di Subang. Sebelum kami angkat pertanyaan di layanan telepon, ya Ustaz,
bolehkah mentahdir anak dengan mendiamkannya beberapa waktu sebagai hukuman dikarenakan dilalaikan dengan HP-nya, terlebih yang dilihatnya atau yang dimainkannya game yang sudah kecanduan, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya, mendiamkan di sini maksudnya memberi waktu dia perlu ya, artinya enggak terus-terusan kita ngomong kan gitu ya, akhirnya dia ya perlu menjangka nasihat istilahnya ya. Yatakhawwal fil mau'izah seperti yang dibuat Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Yatakhawwal fil mau'izah artinya memberikan nasihat dengan berjangka begitu ya. Artinya ya kita nasihati dan beri waktu bagi dia untuk memahami nasihat itu, dan nasihat tentunya perlu diulang ya. Mendiamkan di sini maksudnya bukan diam terus kan gitu ya. Atau menunjukkan bahwa kita sudah putus asa begitu ya, dan nggak peduli lagi dengannya ya. Ada juga sikap seperti itu dan itu salah ya. Nah, karena kita diam itu bukan untuk menunjukkan kejengkelan, enggak, salah ya. Bukan karena kita jengkel kepadanya, enggak, cuma kita kasih waktu kepadanya untuk ya memahami nasihat kita ya. Nah, kira-kira perlu disampaikan lagi maka diulangi lagi ya, mungkin dengan cara yang berbeda, redaksi yang berbeda kan begitu. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Ya bukan artinya ya kita diamkan terus. Itu menunjukkan kita merasa gagal kan begitu ya. Udah nggak berdaya, putus asa. Ya, logikanya kalau kita merasa gagal mendidiknya, lalu gimana orang lain? Ya orang tuanya aja sudah merasa gagal, maka orang tua nggak boleh merasa gagal ya begitu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Supaya ya dia tidak meletakkan tugas ini di tengah jalan gitu ya. Siapa lagi ya yang memikul tanggung jawab dan tugas itu ya, kecuali ya orang tuanya tentunya ya. Nah, demikian. Tapi kalau diam di situ artinya untuk memberikan waktu kepada anak untuk memahami nasihat, ya itu perlu juga kan begitu ya. Karena kalau kita tiap hari ngomong ya akhirnya ngomel jadinya kan gitu ya. Nah, akhirnya dia kurang membekas di hatinya, maka terjadilah apa yang dikatakan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk Ummu Sahla yang berada di Subang. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan satu penelpon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, kami tunggu ya di 0218236543 untuk bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Ya, silahkan, mungkin sudah ada yang terhubung. Nah, ya mungkin sambil menunggu ya juga Ustaz ya, ada pertanyaan. Ya, sudah masuk. Ya, silahkan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, Barakallahu Fik dari hamba Allah di Jakarta. Ya, silahkan pertanyaannya. Iya, Afwan Ustaz, Anda mau nanya mengenai cara mendidik anak. Ya, mungkin selama ini anak salah, pernah berbuat kasar atau mungkin membentak atau menggertak ya karena kesilapan anak umurnya sekitar 8 tahun Ustaz gitu. Apakah masih bisa ya, untuk sekarang ini Anda sedang ikhtiar untuk coba lebih sabar, kadang kami saling mengingatkan antara istri sama anak gitu. Apakah masih ada kesempatan Ustaz buat memperbaiki cara Anda untuk mendidik anak Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dari awal dengan saya. Ya tentunya itu pasti. Ya, orang tua harus memperbaiki. Ya, nggak boleh meletakkan tugas itu kan begitu ya. Ya salah. Makanya ini kata-kata yang sering kita sampaikan. Orang tua jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Ya, apapun keadaannya. Ya, bagaimanapun kondisinya. Tapi orang tua wajib merasa salah. Ya, karena banyak kesalahan-kesalahan kita. Contohnya seperti yang ditanyakan tadi ya. Ya, dulu salahnya apa? Pendekatan kepada anak dengan kekerasan, kekasaran, dan kemarahan. Nah, ini kan salah. Itu perlu diperbaiki. Ya, maka kewajiban kita memperbaiki kesalahan itu. Ya, bukan putus asa dan merasa gagal. Udahlah, saya orang tua yang gagal gitu ya. Lalu kalau kita merasa gagal seperti itu dan meletakkan tugas itu, lalu siapa yang akan
menanganinya? Ya, siapa yang akan melakukannya? Ya, orang tua adalah tulang punggung pendidikan anak. Backbone-nya itu orang tua. Guru itu cuma mitra. Orang-orang di luar sana cuma mitra. Itu kalau mau bermitra dengan kita. Ya, kalau mau satu derap langkah dengan kita. Ya, mereka cuma pembantu ya. Nah, backbone-nya, tulang punggungnya adalah orang tua. Maka ya wajib, harus, pasti orang tua harus merubah caranya. Itu cara yang salah ya. Wah, kita belajar, wah ternyata salah ya. Cara seperti itu ya harus diperbaiki ya. Nah, demikian. Ya sudah telat Ustadz, nggak ada kata telat, terlambat. Ya, terlambat itu mati. Nah, kalau mati terlambat itu. Kalau selama hayat masih di kandung badan, coba ambil inspirasi dari kisah Nabi Nuh. Ya, nah sampai last moment ya, momen terakhir beliau masih menyampaikan nasihat kepada anak tersebut, anak beliau. Ya bunayyar kam ma'ana, dengan lemah lembut, nggak marah-marah. Ya, padahal mungkin sudah ratusan tahun Nabi Nuh mendakwahinya siang malam. Tapi di momen-momen krusial seperti itu, Nabi Nuh masih menasihati anak itu dengan lemah lembut, bukan dengan marah-marah ya. Dengan cara yang halus, tidak dengan cara yang kasar. Dan berkata kepada anak itu, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Itu inspirasi kita. Itu contoh dan teladan bagi kita itu. Yang telah ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini langkah pertama sudah kita jalani, yaitu kita tahu wah cara yang dahulu itu salah, maka ya bertaubatlah, minta ampun atas kesalahan dan perbaiki. Ya, itu kan konsekuensi taubat ya. Nah, yaitu kita memperbaiki yang salah. Nah, kedepannya ya kita perlu merubah caranya. Ya terus terang saja banyak orang tua hari ini yang nggak ngerti masalah parenting ya. Cuma ya kadang-kadang ini dianggap sepele, kecil ya, nggak penting gitu ya. Nah, semua perkara agama penting, tapi untuk hari ini isu utama kita adalah pendidikan anak. Ya mau nggak mau itu yang terselip, tersembunyi, tersimpan, terpendam di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ya kita berkaca aja dengan ya kasus-kasus yang mencuat ke atas ya. Itu yang mencuat kan begitu ya, yang tersembunyi banyak lagi itu ya, yang ya masalah-masalah pendidikan anak ini yang mungkin ya menjadi PR besar di rumah-rumah kaum muslimin hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Mungkin ada istilah Ustaz, pendidikan parenting itu tidak bisa diulang, tapi hanya bisa diperbaiki Ustaz ya. Iya, karena ya itu tadi yang sudah berlalu ya gimana kita bisa besar, ya cuma bisa disesali. Betul. Dan diperbaiki. Makanya ya memang ya pengetahuan seperti ini harusnya jauh-jauh hari sebelum berumah tangga ya, bahkan sebelum menjadi ayah dan bunda. Cuman kadang orang menghindari ketika ingin mendengarkan hal ini Ustaz ya. Ya memang parenting itu penting walaupun bikin pusing. Bikin pusing ya, jelas betul. Bikin pusing. Iya. Karena kadang-kadang kita bicara parenting ini seperti menelanjangi diri kita sendiri gitu ya. Berhadapan dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Dan orang tua selalu merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Maka ada ungkapan maha benar orang tua dengan segala ulahnya kan gitu ya. Nah, kecuali orang tua yang mau belajar ya dan mengerti dan memahami bagaimana seharusnya kan begitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah. Karena berkaitan dengan tanggung jawab anak, yang Allah tanyakan kepada kita bukan hasilnya. Yang Allah tanyakan nanti adalah apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya. Ya tanggung jawab itu. Ya, nah demikian. Apa dilakukan atau tidak? Ya, yang dilakukan benar atau tidak kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti kata Nabi, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam. Allah nggak akan nanya hasil, karena hasil itu yang bukan di tangan manusia juga kan begitu ya. Nah kalau ditanya hasilnya, gimana hasilnya? Ya tentunya jawabannya singkat saja kan begitu ya.
soleh ya Allah, selesai kan itu. Maka pertanggungjawaban anak paling cepat jadinya kan gitu ya. Ternyata enggak, bukan itu yang Allah tanyakan. Yang Allah tanyakan kepada kita para orang tua, apa yang sudah kamu lakukan? Ya kalau enggak melakukan apa-apa ya bagaimana dia bisa menjawabnya ya, atau dia melakukan dengan cara yang salah ya, maka dia harus siap ya menerima tuntutan ya, konsekuensinya kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Masih Ustaz ya kalau waktu kita? Masih ya. Iya. Kita angkat di pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ada pertanyaan dari Wadi yang berada di Kampung Gedong, Jakarta Timur. Ya Ustaz, saya ingin bertanya dikarenakan mungkin ini ya berangkat dari orang tua yang lebih mengetahui arah pendidikan anak yang harus diterapkan. Nah, beliau bertanya bagaimana cara mendidiknya agar supaya dia mau menuruti apa yang diinginkan dalam hal pendidikannya, Ustaz. Jadi, ya manusia nggak bisa dipaksa. Iya. Makanya ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, dan itu dalam agama ya. Ya, apalagi dalam hal-hal yang agama itu yang sifatnya apa? Itu kan suatu yang keniscayaan ya, kemutlakan agama itu ya. Tapi itu pun nggak bisa dipaksakan gitu ya. Makanya Nabi perlu waktu sampai 23 tahun, padahal itu Nabi utusan dari langit, ya, dapat dukungan dari langit. Yang Nabi sampaikan wahyu, bukan kata-kata sembarangan kan gitu ya, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi bagaimana Nabi mendidik sahabat? Coba lihat. Ya. Kalau Nabi Nuh 950 tahun gitu ya. Siang malam itu. Ya, nah artinya memang itu bukan di tangan manusia, ya. Maka ya pelajari cara yang benar dan lakukan itu, lakukan saja, jangan terbebani dengan hasil. Kalau kita terbebani dengan hasil, nanti kita mudah kecewa. Nah, kalau sudah kecewa, marah-marah aja isinya, kan begitu ya. Karena kita kecewa, begitu ya. Ya lakukan apa yang menjadi tugas kita. Ya, pelajari cara yang benar harusnya seperti ini salah, perbaiki yang salah, lakukan yang benar, dan konsisten, istiqomah. Itulah dia kewajiban kita. Kita diuji dengan anak-anak kita, iya. Karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya mau nggak diuji dengan anak, gitu ya. Ya, anak sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan juga ya. Nah, tapi ya kita harus melakukannya dengan konsistensi ya, terus menerus. Maka yang berat dari pendidikan itu adalah mengawalnya. Ya. Mengawal pendidikan itu yang berat, itu yang sulit. Perlu konsistensi, kesabaran kan begitu ya. Keistiqomahan gitu ya. Betul. Bukan angin-anginan kan gitu ya, mudah mutung. Orang tua, ada orang tua yang mudah mutung istilahnya ya, mudah kecewa, kemudian dia berkata sudahlah kan itu ya, terserah kan itu ya. Itu kan kata-kata menyerah. Maka sekali lagi kita ulangi kata-kata itu, jangan pernah merasa gagal ya. Nah, tapi kita harus terus memperbaiki kesalahan kita. Nah, demikian. Ya, nggak bisa memaksakan anak untuk seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang pendekatan kepada anak ini berbeda. Bukan demi prestis orang tua, keinginan orang tua. Itu artinya kita tidak memahami anak kita. Coba lihat Nabi. Nabi itu pendekatan kepada anak bukan kemauan Nabi saja, tapi melihat juga bakat yang ada pada anak tersebut. Ya. Nah, ini mungkin pernah kita bahas ya. Nabi melihat apa yang menjadi potensi anak itu. Jadi demi masalah anak itu, bukan keinginan orang tua semata, begitu ya. Orang tua ingin begini, ini orang tua yang nggak mengenali anaknya. Kalau kita mengenali anak kita, maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang maslahat yang sesuai dengan dirinya, kan begitu ya. Seperti yang Nabi lakukan ya kepada remaja-remaja di masa beliau. Ya, wallahu a'lam. Ini mungkin sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Iya, bagaimana Nabi mengarahkan remaja-remaja itu menurut potensi-potensi yang ada pada mereka, demi kemaslahatan mereka, bukan demi prestis orang tua, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, ada yang orang tua memaksakan anaknya demi kebanggaan orang tua, ya. Nah, sementara nggak nyambung dengan anaknya kadang-kadang ya. Nah, kasihan si anak itu merasa terbebani mungkin dia, ya. Nah, demikian.
Maka ya nggak bisa satu arah di sini. Ya, anak yang dipaksa terus memahami orang tua, ya, tapi orang tua tidak pernah berusaha untuk memahami anak. Ya, hidup ini kan saling memahami satu sama lainnya. Ya, sebagaimana suami istri ya harus saling memahami satu sama lainnya. Ya, nggak bisa dikatakan suamilah yang harus terus mengerti istri atau istri yang terus-menerus memahami suami. Enggak. Hidup ini harus saling memahami satu sama lainnya. Makanya ada namanya dialog. Kenapa manusia perlu berdialog? Untuk bisa saling memahami satu sama lain. Kenapa kita harus mendengar orang, bukan hanya ngomong saja, supaya kita bisa memahaminya. Hidup ini harus saling memahami antara suami dan istri, bahkan antara anak dan orang tua. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wasailil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak jazakallahu khair sekali lagi untuk waktu yang telah diluangkannya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Atas ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan di pagi hari ini, ada apa dengan remaja, buku parenting pembahasan mengenai remaja. Insyaallah ini menjadi mudah-mudahan motivasi bagi kita semua, semangat bagi kita semua. Dan terus untuk belajar, ya, jangan malu dan jangan tidak mau untuk menerima ide-ide baru dari apa yang telah disampaikan dari para pakar parenting. Ya, mudah-mudahan insya Allah di Selasa pekan yang akan datang kita dapat bersua kembali, dan mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini yang tentunya kami tidak bisa mengajukannya secara keseluruhan, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mewakili dari sebagian sahabat roja sekalian. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.